الله تعالى وإلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وإخوانه من النبيين والمرسلين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رحمة الله علينا وعليهم ورضي الله عنهم نفعنا الله بعلومهم وافتح علينا بفتوح العارفين بوسيلتهم وببركتهم وكرامتهم شيء لله لنا ولهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد الفاتح لما أخرج والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا بفتوح العارفين أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين والمرسلين بالهدى الملائكة الكرامين برحمتك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah memerintahkan kepada Bani Israel 12 jumlah suku dari Bani Israel, di mana perintahnya ini untuk mengingat nikmat anugerah yang Allah berikan khusus kepada Bani Israel. Nikmat-nikmatnya itu sangat banyak. Di antaranya nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel, sebagian besar nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu dari golongan Bani Israel. Sedikit yang tidak dari Bani Israel, Pak. Mungkin hanya 2-3 lah. Ya Ismail dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, pokoknya dari Nabi Yakub ke sini itu rata-rata dari Bani Israel. Satu, itu nikmat khususnya. Di mana pangkat kenabian itu tidak bisa tidak, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nabi itu harus dibedakan dengan rasul. Apa bedanya? Di Nabi Muhammad itu di samping nabi ya rasul. Karena yang hanya nabi saja enggak jadi rasul. Ayah Sulaiman, Dawud, kemudian Yusuf, Soleh, itu sebatas nabi, tapi tidak menjadi rasul. Maka setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Yang terjaga dari kekeliruan, dari kesalahan, apalagi yang besar, yang kecil saja itu tidak, itu rasul. Jadi satu-satunya manusia yang tidak boleh punya kekeliruan, kesalahan, itu cuma rasul. Kalau nabi masih, nabi ini masih punya kekeliruan. Cuma kekeliruannya itu bila dibandingkan dengan orang takwa, itu belum ada apa-apanya. Ya, Nabi Adam ya pernah keliru, makanya turun. Nabi Yunus ya pernah keliru. Jadi nabi satu-satunya nabi yang gampang putus asa itu Nabi Yunus.
ngajak umatnya, ketika umatnya tidak beriman-iman, akhirnya dia melarikan diri. Jadi kalau ada ustadz cepat-cepat lari karena umatnya nggak mau diajak bertahun-tahun terus melarikan diri, itu namanya Nabi Yunus. Ada nabinya, Pak. Jadi Yunus itu ketika dakwah tidak diterima oleh masyarakatnya, maka pasti beliau itu akan putus asa. Hingga di dalam pelariannya dulu itu Nabi Yunus karena putus asa sehingga menjeburkan diri ke laut, ditelan sama ikan. Ya namanya perjuangan memang capek sih ya. Capek luar biasa. Jadi nyampe di mana tadi? Nabi. Lah kita akan menjelaskan posisi Rasulullah Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini supaya kita paham. Jadi Rasulullah itu ada kalanya, ini ada kalanya loh ya, dimainkan oleh Allah menjadi utusan, maka namanya Rasul. Ada kalanya dimainkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi. Nanti ada bedanya. Ada kalanya Muhammad ini dimainkan oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa keluar dari budayanya. Sehingga apa-apa yang keluar dari Muhammad ini perlu ditilik, apakah dia menjadi Rasul, apakah dia menjadi seorang Nabi, apakah dia menjadi manusia biasa. Jadi tidak semua apa yang keluar dari beliau itu menjadi risalah, menjadi pegangan, tidak. Yang harus diimani, yang harus diikuti ketika posisi beliau menjadi seorang Rasul. Nah ini butuh waktu untuk memahami itu, Pak. Artinya kita itu apa yang keluar dari beliau itu adalah sebuah ajaran yang harus tidak ada klasifikasinya. Kemudian ada bentuk larangan misalkan yang keluar dari ucapan Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga jangan dipahami apa adanya, bab nanti bisa jadi keliru. Contoh, Rasul mengarang, Kanjeng Nabi Muhammad melarang untuk dipanggil sayyid atau dihormati. Maka Rasul mengatakan la tusayyiduni, jangan panggil saya dengan panggilan kebesaran, cukup menyebut Muhammad saja. Sehingga ada orang yang tekstual, ada orang yang berusaha keluar dari teks itu. Maka ada yang mempertahankan saja Allahumma sholli ala Muhammad, gak usah ditambah-tambahin karena Rasulullah itu tidak memperbolehkan. Ada yang berusaha nambahin, dimensinya yang berbeda. Maka yang harus kita lihat di sini itu bukan larangannya. Karena di samping ada ucapan juga ada yang mengucapkan. Nah ini, siapa yang mengucapkan ini? Rasul. Seandainya yang mengucapkan Rasul, maka kita harus tilik siapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang yang gila kehormatan? Apakah orang yang senang dihormati? Tidak. Nabi Muhammad tidak gila hormat, tapi senangnya menghormati kepada yang lain. Logika yang saya bangun, Ustadz Haris ini sebagai pembawa acara. Nanti acara yang selanjutnya adalah sambutan dari wali kota Metro Bapak Dr. Wahdi Ilakhirihi. Kemudian Pak Wahdi nyebut, sini Ustadz Haris, gak usah dikasih wali kota, gak usah dikasih dokter, cukup namanya saja. Terus Ustadz Haris itu menyebutkan sambutan yang selanjutnya oleh Bapak Wahdi. Kira-kira pantas apa enggak?
Walaupun beliau yang minta loh ya. Pantas apa enggak? Jawab, pantas apa enggak? Jawab, pantas apa enggak? Pantas. Jadi kalau misalkan pamannya yang lain menyebut, itu dilarang apa enggak? Kalau kita mengatakan sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina, itu dilarang apa enggak? Wong itu bentuk penghormatan kepada Rasulullah kok. Bisa dipahami apa enggak ini? Kayaknya enggak. Nah, kita ini kadang-kadang terjebak sama teks. Ini Ustadz Haris. Pokoknya Nabi ngelarang, padahal kita tidak tahu. Nabi ini kalau melarang itu terutama di dalam kepribadiannya perlu ditilik. Kalau misalkan pamannya Rasul, bagaimana ya Rasul? Saya harus memanggil nama engkau. Oh, harus begini, namanya gila hormat. Kamu harus panggil saya Sayyidina, kamu harus panggil saya Habibina, kamu harus panggil saya Syafi'ina, kamu harus panggil saya Rasulullah. Enggak tuh. Kenapa? Karena Rasul itu tidak gila hormat, tapi umatnya wajib menghormati. Sepaham kan ya? Jadi sing larang-larang Sayyidina itu apa faktor kesengajaan atau faktor itu kedangkalan ilmu? Ini maaf, ini kritik. Saya seneng ngaji itu kritik-kritik Ustadz Haris, supaya jangan terjadi kemapanan. Masya. Lah, berangkat dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak ini untuk menyingkap takbir selama ini. Allah itu ketika memanggil nabi yang pertama, makhluk yang pertama saja, itu panggilannya cukup dengan namanya kok. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Cukup namanya dipanggil sama Allah. Atau misalkan Rasul-Rasul yang lain selain Muhammad itu juga sering dipanggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran juga sering Anda lihat. Ya Ibrahim wa ya Ismail wa ya Ishaq, yang dipanggil namanya. Tapi kalau kita mau jujur, dari ayat pertama surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas terakhir, sebutkan satu saja dalam Quran yang memanggil ya Muhammad. Saya bayar 5 juta. Berlaku mulai hari ini. Rumah saya di Kebon Cengkeh, tapi tunjukkan dalilnya ya Muhammad dalam Quran panggilannya langsung. 5 juta, Pak. Mumpung ada duit, saya ini lagi laris masalahnya, ada duit 5 juta untuk bayar, ada. Tantangan mulai saya lakukan malam ini sampai tidak ada batasannya. Dan saya yakin yang mendengar juga banyak sini. Sebutkan dalam Quran ya Muhammad. Tidak ada. Yang ada, Allah itu ketika memanggil beliau itu dengan panggilan kebesaran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Bukan namanya. Kenapa? Sebagai Tuhannya yang menciptakan saja, itu tidak sewenang-wenang memanggil panggilannya dengan namanya Muhammad. Namun kenapa umatnya melecehkan seleceh-lecehnya sampai-sampai menyederhanakan seolah-olah Muhammad itu adalah seperti kita ini. Karena dikritik kesampaian kadang-kadang tuh orang ngaji sih masalah. Coba kan. Karena kita tuh terpaku sama teks. Dan akibat kita ini selalu berada dalam teksnya agama, itu sehingga kita ini tidak bisa bergerak sama sekali. Padahal yang namanya dalam bahasa agama ini kalau saya ibaratkan ini ya. Jadi di dalam agama itu kan ada huruf. Huruf itu nun contohnya. Itu ditaruh di mana saja itu tetap sama.
Ditaruh di Arab ya nun, bentuknya kayak begitu. Ditaruh di Indonesia ya bentuknya kayak begitu. Terus apa yang membedakan? Bukan nunnya, bukan hurufnya, tapi harokat yang menyertainya. Maka bisa dibaca na, itu karena ada harokat. Bisa dibaca ni, karena ada harokat. Bisa dibaca nu, karena ada harokat. Sehingga Islam itu ya demikian itu, di mana saja sebenarnya sama, yang beda apanya? Harokatnya. Paham apa ora sih jane ini? Jadi kalau ditaruh di Indonesia ini harokatnya tidak sama. Macamnya yang tidak sama, gerakannya yang tidak sama. Contohin ya. Di Brebes ini Mas Joko, itu kan ahli Brambang. Brambang ini. Sehingga orang Lampung itu berusaha untuk menanam brambang di wilayah Lampung. Mungkin tumbuh, bentuknya juga sama, tapi kan rasanya beda. Ya. Ya. Ngomong gaya ya. Ya Allah. Jadi sesuatu yang sama ini bukan berarti ciri-cirinya sama, ciri khasnya sama, tidak. Maka di atas sebuah kesamaan itu ada ragam. Mengapa sih kita sangat anti sama ragam ini? Sehingga di dalam sholat saja itu belum final kok kita ini. Belum selesai. Kalau sholat ini dibahas selesai, pasti tidak ada persengketaan dan tidak ada perbedaan. Wong nyatanya masih beda-beda. Berarti di sini itu belum ada yang mampu sholatnya seperti Rasulullah. Kenapa? Karena masih beda-beda. Ada yang mengangkat tangannya terlalu tinggi, Allah. Ada yang cukup segini, ada yang kayak begini, ada. Kan berbeda-beda. Berarti di sini umat Islam itu belum ada yang mampu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Makanya kalau ada orang mengatakan beginilah sholat Rasul, wallahi bohong. Karena kalau sudah begini sholatnya Rasul, berarti yang tidak begitu bukan sholatnya Rasul. Bahayanya begitu. Jadi sama-sama lagi nyari lah, ndak usah saling yo. Kita ini belum sampai, lagi berjalan menuju ke Allah. Tapi dengan caranya mungkin yang tidak sama. Apa cara itu harus disamakan? Ya tidak tuh. Wong bayi itu kalau baru lahir itu yang pertama kali masuk itu adalah air susu. Kalau dikasih bubur Mas Joko muntah. Kenapa nggak kuat ususnya? Ini cara. Tapi kalau sudah dewasa, sudah keluar giginya, itu disusu kadang-kadang malah, kecuali bapak-bapak lo ya. Maka kalau dalam Quran misalkan, wa ma yantiku in huwa illa wahyui yuha, apa yang dikatakannya itu adalah wahyu. Itu ketika Muhammad diposisikan sebagai Rasul. Paham? Paham gak? Paham? Karena kadang-kadang Nabi Muhammad itu diposisikan sebagai manusia biasa. Contoh, ketika mau perang Badar, maka saat terjadi yang namanya tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuatlah perkemahan saat itu. Kemudian ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ini berdasarkan wahyu atau hanya berdasarkan pendapatnya sampean? Kata Rasul, ini pendapat saya, tidak ada hubungannya dengan wahyu. Maka menurut strategi perang ya Rasul, yang paling bagus tempatnya itu jangan di sini, tapi wilayah yang dekat dengan air. Nurut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti statusnya ini bukan sebagai Rasul, tapi sebagai niki lho Kang. Bingkai sing kaya ngono iku lho abot. Karena kita itu kenalis penting Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu Rasulullah. Ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberlakukan orang yang tidak tahu. Maka Rasul bertanya tentang masalah pengawinan antara korma laki-laki dengan korma perempuan. Karena Kanjeng Nabi tidak tahu bab itu. Berhak bertanya.
ini kalau tidak dikawinkan ya Rasul buahnya kurang. Makanya kemudian komen, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Jadi perkembangan dunia ini itu jangan dikembalikan ke Rasulullah. Tanya HP, Rasulullah yang nggak nyambung, Pak. Google dan sebagainya. Sampean kok teko karo Kanjeng Nabi, ya Rasul, Mas, bagaimana hukumnya Google Map untuk orang sampai pada tujuan? Nggak nyambung, Pak. Jadi piye to karepe sampean iki piye karep? Kita ini terbengkalai selama ini dalam memahami ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita ngartinya itu cuma teks dan teks. Paham yo? Padahal di dalam teks itu sendiri, dalam bahasa, bahasa, yang namanya bahasa ini, itu walaupun kalimatnya sama, pengertiannya bisa beda. Saya punya murid cerdas dengan punya murid bodoh. Yang cerdas ini ngomong, Pak Jamal, nanti besok saya akan begini. Ini yang cerdas. Saya ngomong, komen, terserah kamu. Cukup ya? Yang bodoh juga datang ngomong, saya besok akan begini. Saya jawab komennya sama, terserah kamu. Bahasa terserah di sini sama nggak artinya? Kalau yang cerdas berarti artinya saya percaya. Kalau yang bodoh, bodoh amat. Paham? Wong kalimat ini yang asli kemudian dipindah ke daerah yang tidak sama, itu nanti pengertiannya beda kok. Ya Allah. Makanya Quran itu adalah bilisanin arabiyyin. Dia memilih menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu mampu menampung sekian bahasa. Taruh di mana saja itu bisa bahasa Arab. Tapi di dalam bahasa teknologi, di dalam bahasa iptek itu tidak ada bahasa Arab. Rata-rata orang itu dalam bahasa teknologi mesti bahasa Inggris. Nanti kita bincangkan ini. Makanya untuk membincangkan Quran ini butuh waktu, Pak. Saya ini kalau ngomong terus kopinya ada, rokoknya nggak ada juga nggak begitu cerdas, Mas. Ini agama ini. Jadi kita mari sama-sama lagi belajar. Paham ya? Sehingga wilayah agama ini sekalipun datang dari satu tempat, ketika ke tempat yang lain itu luar biasa. Maka jangan dimaknai apa adanya. Kalau dimaknai hanya itu saja itu bahaya. Sehingga nggak ada yang namanya umat itu berbeda pendapat, harus kayak begitu semua. Apa Rasul tidak tahu bahwa dunia itu akan mengalami sebuah perubahan? Ya tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana dengan dalil sesuatu yang baru itu adalah bid'ah? Lah ini pengertiannya dalam skala khusus, bukan dalam skala umum. Sebab kalau pengertiannya segala sesuatu yang tidak dilakukan sama Rasul itu namanya bid'ah, semuanya bid'ah. Wajah kita itu bid'ah karena tidak ada di zamannya Rasulullah. Apa dipikir model-model awake dhewe ki neng zamane Kanjeng Nabi, termasuk sholat di takwa juga bid'ah karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan pidato dengan bahasa Indonesia juga bid'ah. Menyampaikan khutbah dengan bahasa Indonesia juga bid'ah karena Rasul nggak pernah bahasa Indonesia. Jadi kalau pengen persis nemplak persis kayak Rasul, nggak usah bahasa ngina pamboten. Iya, tidak, harusnya pakainya bahasa Arab terus. Apa mungkin di metro dengan menggunakan bahasa terus bahasa Arab? Beli ayam bakar pakai bahasa Arab. Nanti yang jual itu yang nggak mudeng masalahnya. Nah, di sini perlu kita belajar agar jangan sampai Islam ini disempitkan oleh kita, karena Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga Nabi itu sudah mempersilakan umat berbeda sejak adanya beliau. Paham ya? Contoh, ketika terjadi yang namanya perang Badar, selesai, maka banyak sekali pasukan kafir Quraisy yang dibawa oleh kaum muslimin. Saat itu dimusyawarahkan oleh Rasulullah, Abu Bakar berpendapat untuk dibebaskan.
Karena bagaimanapun itu masih ada ikatan darah dengan kita. Kita ya berasal dari Mekah. Bisa jadi itu adalah keluarga kita. Udahlah bebasin aja, kata Abu Bakar. Kata Ali sama Umar, tidak bisa kayak begitu. Bagaimanapun juga dia itu adalah walaupun sekampung dengan kita, tapi sudah menjadi musuh kita, ya harus dipenggal. Namun dua-duanya itu dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau menghadapi perbedaan itu luar biasa. Sahabatnya itu sudah beda semenjak eranya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hari ini saja di metro, enggak, dari mulai zamannya Kanjeng Nabi juga sudah banyak yang berbeda sahabat. Akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengomeni tentang pendapatnya Abu Bakar, anta ka Ibrahim, kamu itu seperti Ibrahim. Ibrahim itu kalau misalkan pamannya ada orang kafir, diampuni ya hake Gusti Allah, disiksa ya hake Gusti Allah. Tapi wa anta Umar kaya Nuh, kamu Umar itu kaya Nuh. Jadi kalau melihat orang kafir itu pengennya dibasmi habis-habisan, karena percuma hidup juga akan menurunkan generasi kafir. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi yang selama ini adalah bermacam-macam merek, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada dan sebagainya, itu sebenarnya sama, cuma beda namanya saja. Yo, ngono wae kok repote boleh. Allah, sing penting jangan merasa yang paling benar, itu saja. Karena Allah itu paling tidak suka orang yang sudah merasa benar. Iblis ini itu kenapa dikutuk? Karena merasa paling hebat. Tapi malaikat itu dicintai sama Allah, sekalipun dia itu adalah makhluk yang luar biasa, tapi mengakui keunggulan orang lain. Adam, pasajadu, tapi iblis aba. Lah kita ini bahayanya dalam ormas itu ya demikian itu. Kadang-kadang yang benar itu adalah miliknya kita, yang miliknya orang lain dianggap salah. Ini yang paling bahaya. Lah ini ACM itu hadir untuk membentuk itu di atas sebuah perbedaan. Klop, biarkan ibadahnya masing-masing, jalankan sesuai dengan organisasi masing-masing. Tapi kalau sudah dalam ranah ke masjid, kembali lagi, mari kita bersama-sama membongkar masjid dengan caranya yang beda-beda. Ono wae kok abote boleh. Masyaallah, nya ilmu. Sampai di mana tadi? Ini sebagai manusia dan sebagai Rasul. Maka sebagai manusia nanti dulu Rasulullah ya sakit, ya mangan, ya tidur. Cuma beda karena dia itu adalah di samping manusia juga sebagai Rasul. Anda nggak bisa ngikutin tidurnya Rasulullah, abot, berat. Kenapa? Karena Rasul itu kalau tidur itu nggak pernah batal wudhunya. Mani. Jadi Rasul itu kalau mau tidur itu pasti wudhu dan tidak pernah batal wudhunya. Sampai mungkin bisa kayak begitu sehari 2 hari saja, 3 hari ya sudah nggak kuat lagi. Masya Allah. Karena sebagai manusia juga sebagai Rasul, Nabi Muhammad itu kadang-kadang menjalankan sesuatu yang tidak bisa dijalankan oleh umatnya. Bangun malam itu bagi Rasul hukumnya wajib, nggak sunnah. Tapi kalau umatnya hukumnya sunnah. Makanya untuk umatnya ya boleh saja, ninggalinnya boleh, sholat malam ya boleh. Tapi bagi Rasul itu tidak bisa, karena itu adalah sebagai kelas. Makanya sholat malam itu untuk Rasul wajib, tapi untuk orang metro sunnah. Kasihan, wong kadang 5 waktu masih bolong-bolong kayak. Jadi jangan sampai menambahi beban lagi. 5 waktu aja udah kayak pot-potan kayak begini. Tapi bagi diri Rasul itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Gitu loh Pak. Nah, gimana kalau statusnya sebagai Nabi? Maka ketika statusnya jadi Nabi, Muhammad itu tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Nabi itu nggak ada kewajiban menyampaikan. Contoh ketika wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal
akram. Itu baru dilantik jadi nabi. Ada pelantikannya Mas Joko, dipikir nggak ada pelantikannya apa? Yang lantik itu malaikat Jibril. Jadi saat Rasul pertama kali itu menerima wahyu 5 ayat yang disebut dalam surah Al-Alaq, maka posisinya beliau baru sebatas nabi. Baru setelah wahyu yang kedua, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudathir, kelasnya naik menjadi Rasul, maka menyampaikan. Ya. Iki dilanjut apa ora iki Rasul. Ini menggambarkan betapa kepribadian beliau Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Sehingga Nabi dibahas dari apanya saja itu menarik. Anda mau membahas apa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sangat menarik Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ketika Rasul itu disebut bukan manusia yang tampan, bukan. Tapi manusia yang berwibawa. Kalau yang tampan itu, yang gagah, yang ganteng itu Yusuf. Saking gantengnya Yusuf, maka bisa dilihat oleh perempuan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tak satu pun yang namanya perempuan mampu melihat Muhammad. Kenapa? Karena saking wibawanya. Lah, dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan ini nanti dibandingkan dengan kenikmatan yang ada pada Bani Israil. Sehingga munculnya pembanding di sini agar Bani Israil ini mengimani Muhammad. Karena bisa jadi Nabi yang terakhir ini kenapa kemudian bukan dari golongannya, maka akan terjadi yang namanya pengingkaran. Oleh karenanya disebutkan dulu sama Allah nikmat-nikmatnya, agar ketika muncul Nabi yang diutus adalah Muhammad bukan golongannya, dia akan menyadari diri betapa banyaknya nikmat Allah kepadaku yang tidak diberikan kepada yang lain, akhirnya akan mengimani. Maka timbulnya jiwa hasud, iri kepada kita karena kita melihat nikmatnya orang lain, tapi kita tidak pernah melihat nikmat Allah yang ada pada diri kita sendiri. Maka terjadi yang namanya pengingkaran karena melihat nikmatnya orang lain, sementara dalam nikmatnya sendiri itu tidak pernah dihitung. Itu yang ada pada Bani Israil. Ini pelajaran nanti kan kita simak pada malam Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa istiqomah dan semoga Metro menjadi kota yang penuh dengan kebersamaan di atas semua perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.